Pertanyaan kemudian apa yang menjadi di balik poin gencatan senjata? Apakah benar ada peran dari Trump dalam gencatan senjata dan kemudian bagaimana juga nasib Gaza ke depannya saat pemerintahan Trump akan dimulai yang akan dilantik ya pada malam hari waktu Jakarta atau pagi hari waktu setempat. Kita bahas langsung bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Mbak Tia Mariatul selaku dosen HI Binus University. Selamat sore Mbak Tia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, kalau dari pandangan Anda Mbak Tia, apakah nanti akan masuk angin ya gencatan senjata ini? Karena kalau kita berbicara soal gencatan senjata yang menjadi perhatian adalah komitmen dari Israel yang kerap dilanggar oleh Israel. Ini bagaimana pandangan Anda? Seberapa nanti efektif ini akan terjadi selama 42 hari, Mbak? Sejujurnya saya pesimis ya dengan ceasefire ini apakah akan permanen. Tapi setidaknya ada nafas untuk Gaza begitu ya dalam melanjutkan kehidupan mereka. Setidaknya demikian, Mas. Tapi kalau berdasarkan sejarah yang sudah seperti ada peace agreement antara Israel dengan Palestina dari mulai masa Yasser Arafat sampai saat ini biasanya failed dari mulai Taba, kemudian ada Camp David, kemudian Oslo 1, Oslo 2. Isinya sama seperti fase 1, 2, 3 saat ini. Biasanya mengenai penarikan pasukan, kemudian mengenai West Bank di Oslo 2, itu semuanya failed biasanya. Jadi ada salah satu pihak yang menyalahi perjanjian dan biasanya ini dilakukan oleh Israel, begitu ya. Jadi terjadi lagi letupan konflik itu. Nah, begitu ceasefire ini hadir dideklarasikan oleh Presiden Biden, saya pesimis dari awal, tapi setidaknya ini merupakan angin segar buat masyarakat Gaza untuk melanjutkan kehidupan mereka. Itu saja membuat dunia internasional termasuk saya akademisi yang fokus di bidang ini dan juga care terhadap humanity itu merasa senang begitu ya, merasa senang karena memang kolonialisme di atas dunia ini harusnya sudah tidak ada begitu. Oke. Jadi setidaknya itulah ya masyarakat Gaza bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau dilihat dari histori akan gagal biasanya, Mas Hernov. Jadi selama 42 hari ada potensi gagal atau tidak, Mbak Tia Anda melihatnya? Ada beberapa pemicu untuk gagal atau tidak begitu ya. Dari yang sudah-sudah dari histori yang ada, peace agreement ini selalu dipicu oleh pihak Israel. Dan biasanya kegagalan ini juga ada kaitannya dengan politik domestik Amerika Serikat dengan Israel. Kita patternnya sama melihatnya, Mas Hernov. Ya. Jadi biasanya ada election dari Israel, mereka akan melakukan provokasi sehingga menggagalkan perjanjian peace agreement. Atau misalnya ada election di Amerika Serikat. Nah, ini juga selalu dikaitkan dengan konflik antara Hamas dengan Israel. Akan terjadi seperti itu lagi. Patternnya sama dari periode ke periode. Khawatirnya ini tidak permanen sementara, kemudian ketika ada pemicu politik akan terjadi lagi konflik ini. Begitu, Mas. Itu patternnya yang Anda maksud legacy begitu ya, peralihan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan baru. Karena kalau bicara soal gencatan senjata tentu ada peran legacy di sini antara Biden yang akan dijabat oleh Trump dalam waktu dekat. Ya, begitu. Yang sudah-sudah begitu. Misalnya di Israel sendiri ada election, misalnya Likud akan naik, partainya Netanyahu. Lagi-lagi misalnya dalam kondisi damai pun Israel akan melakukan provokasi. Misalnya ya, provokasi saya kasih salah satu contoh. Tiba-tiba tentara Israel masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa menggunakan sepatu atau lain-lain yang menurut Palestina itu sangat sensitif. Itu provokasi. Itu biasanya menjelang election di Israel. Nah, sekarang ceasefire agreement ini saya melihat karena memang ada pergantian yang tadi Mas Hernov bilang. Itu betul sekali karena konflik Palestina Israel ini selalu dikaitkan dengan domestik politik Amerika Serikat, begitu ya. Saya melihatnya bahwa Republik dan Demokrat karena hanya dua partai di Amerika Serikat membawa isu ini sehingga Trump juga menang dalam election begitu. Karena Trump beberapa kali menyebutkan di kampanyenya tidak akan terjadi 7 Oktober dan tidak akan terjadi konflik Hamas dengan Israel kalau dia yang mimpin. Nah, inilah yang menyebabkan saya melihat salah satu bukan satu-satunya, salah satu penyebab Trump akhirnya menang karena biasanya yang loyalitas ke Partai Demokrat berpindah ke Partai Republik dan mendukung Trump. Nah, saya melihat bahwa Biden ingin menutup masa administrasinya ini dengan kebijakan ini, begitu. Kalau kacamata Anda nanti seperti apa nasib Gaza di pemerintahan yang baru nanti Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump? Mbak Tia? Ada beberapa narasi bahwa Trump better daripada Biden. Tapi kalau melihat dari sejarah
policy Trump mengenai Palestina Israel ini akan lebih memburuk, Mas Hernov. Karena apa? Kita ingat bagaimana Trump mengklaim East Jerusalem merupakan ibu kota Israel. Jadi dia mengatakan Tel Aviv pindah ke East Jerusalem yang sudah pasti itu merupakan wilayah Palestina, tapi dengan santai begitu ya. Trump mengklaim bahwa ibu kota Israel pindah ke East Jerusalem begitu. Ini akan lebih buruk daripada Partai Demokrat yang dipimpin oleh Biden ke depan. Bisa jadi akan terjadi makin banyak okupasi, bahkan bisa jadi Gaza juga akan terus dipikirkan untuk menjadi wilayah Israel. Nah, itu yang saya khawatirkan begitu. Maka memang para mediator ini dan dunia internasional harus mengawasi ceasefire agreement ini. Saya berharapnya bukan ceasefire ya, sudah tidak ceasefire agreement lagi, tapi menuju kepada two state solution. Bicara semua pihak, dari mulai Fatah, Hamas, faksi kuat yang ada di Palestina, ada mediator lain, aktor lain yang cukup kuat, bisa menekan Israel dan Amerika Serikat begitu ya, sehingga ini menuju two state solution. Itu yang harus kita gaungkan begitu. Kan belum apa-apa Trump sudah kontroversial menyatakan bahwa masyarakat Gaza dipindah ke Indonesia. Oke. Ini dia troublemaker, saya melihat begitu ya. Jadi asal bunyi, tidak mengerti bagaimana knowledge tentang IR, tentang knowledge internasional begitu ya. Jadi asal dia senang, dia menyatakan itu, tapi dia lupa bahwa dia presiden begitu. Baik, kalau ada kekhawatiran dari Anda soal di pemerintahan Trump akan berpotensi juga meluas begitu ya, serangan baru nanti akan terjadi. Tapi kalau berbicara soal akhirnya Netanyahu ini melunak, ini bagaimana? Apa yang Anda tangkap? Apakah ada komunikasi yang terjadi antara Trump dengan Netanyahu? Ada deal-deal, saya pikir ada deal-deal tertentu. Saya melihatnya bukan hanya dengan Trump, tapi juga dengan pihak Biden begitu ya. Sebelum itu tadi yang saya mention, sebelum menutup pemerintahannya, Biden ingin menunjukkan kepada votersnya yang sempat lari begitu ya ke pihak Trump bahwa mereka juga care terhadap perdamaian di Palestina begitu. Jadi saya melihatnya demikian begitu. Saya tidak yakin ini ceasefire ini adalah karena Trump, karena itu tadi dari karakter Trump sendiri, kemudian dari yang sudah-sudah decision tentang Palestina selalu merugikan pihak Palestina di bawah administrasi Trump begitu ya. Jadi mungkin nanti ke depan hati-hati saja, dan ceasefire ini harus diawasi oleh semua pihak sampai berapa lama, siapa yang melanggar lagi nanti itu harusnya dunia internasional pay attention terhadap masalah ini. Ya, Mas. melanjut soal Trump tadi ya, bagaimana kemudian bisa melihat dinamika politik yang terjadi di bawah kepemimpinan dari Trump sendiri? Apakah nanti benar terjadi serangan baru, kemudian gencatan senjata yang masuk angin, atau bagaimana, Mbak Tia? Saya melihatnya ekspansi akan makin meluas. Ekspansi akan makin meluas, pemukiman Yahudi akan semakin diperbesar begitu ya. Karena sekarang Yerusalem Barat juga sudah di wilayah Israel, West Bank yang tadinya merupakan wilayah internasional sudah di wilayah Israel. Semakin kecil Palestina, bahkan Palestina mungkin hanya di sekitar East Jerusalem, yaitu di tiga agama itu begitu ya. Selebihnya satu persatu itu sudah dihabisi gitu oleh pihak Israel. Nah, di masa Trump ini mungkin akan semakin memberikan ruang terhadap Israel untuk melakukan okupasi. Maka dari itu tadi kita awasi bersama, tapi hopeless sebetulnya karena kita mau meminta hal ini terhadap siapa begitu, karena UN juga dengan kasus Palestina Israel ini juga diam, negara-negara Arab juga diam begitu ya. Jadi memang mudah-mudahan saja ini prediksi saya tidak terjadi, tapi biasanya memang patternnya seperti itu, apalagi didukung oleh pemerintahan Trump begitu. Saya pesimis dengan kondisi Palestina ke depan gitu. Pesimisnya karena nanti Israel akan yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkan sepenuhnya wilayah Gaza, Mbak Tia. Itu tadi kenapa Netanyahu melunak. Jangan-jangan ini strategi begitu ya. Karena Netanyahu itu ambisinya luar biasa untuk menghabisi Hamas sampai titik darah penghabisan. Begitu dia melunak, mungkin ada deal-deal tertentu yang dilakukan baik dengan Biden ataupun dengan Trump next begitu ya, dengan pemerintahan Trump, sehingga untuk sementara melunak, kemudian di satu masa dia akan melakukan ekspansi yang lebih luas lagi terhadap wilayah-wilayah Palestina begitu. Ini kan ibarat memakan buah simalakama. Mereka tidak tenang tentunya kembali ke rumah mereka ke Gaza, Mbak Tia, warga Palestina. Meskipun di tengah euforia yang cukup tinggi, mendapatkan bantuan lagi di tempat mereka, apakah nanti ada kekhawatiran dari sebagian mereka ini ada tawaran baru yang akan ditahan oleh Israel? Saya begini, kemarin kan sudah masuk baru dideklarasikan ya oleh Presiden Biden. Kemudian langsung ada serangan dari Israel, begitu ya.
Kalau tidak salah sebanyak 200-an itu menjadi korban dan 73 itu meninggal. Itu sudah dideklarasikan loh Mas, begitu ya. Oke. Langsung ada serangan, belum apa-apa, Hmm. belum fase satu berjalan itu sudah mengingkari begitu Israel itu, apalagi dalam jangka panjang begitu ya. Maka dari itu sekarang kan sudah mulai di apa namanya di sandra-sandra masing-masing pihak itu diberikan kepada negara masing-masing begitu ya. Hmm. Tapi itu tidak cukup, harus diawasi memang. Dan saya melihat aktornya itu saja yang menjadi mediator. Hmm. Oke. Mesir, kemudian Qatar, Qatar, begitu Amerika ya, Serikat. Amerika Serikat, Hmm. betul. Hmm. Dan saya melihat bahwa apakah ini juga solusi baik, misalnya ini ya, Gaza itu dipimpin oleh Fatah. Oke. Karena Israel dengan Fatah itu better relationship-nya. Dia tidak Hmm. kenapa-napa dengan Fatah begitu, dia hanya kenapa-napa dengan Hamas begitu. Oke. Apakah itu juga dimasukkan ke dalam peace agreement ini Hmm. supaya memang Gaza ini ada pemerintahannya dikelola betul-betul dari pihak Palestina. Kalau saya Fatah dengan Hamas tidak masalah. Yang pasti Oke. Gaza jangan sampai jatuh ke tangan Israel begitu. Hmm. Nah, apakah ini juga menjadi solusi? Karena selama dipimpin oleh Hamas, walaupun Hamas menang election di Gaza, Hmm. ini akan menimbulkan hal baru lagi, Hmm. akan konflik lagi. Begitu, Mas. Kedepannya nanti perlawanan Hamas dan juga faksi-faksinya akan semakin kuat tidak, Mbak Tia? Berkurang saya pikir karena Oke. dua tokoh besar Hamas yang cukup berani Hmm. itu sudah tidak ada. Hmm. Makanya itu juga salah satu faktor kenapa Netanyahu melemah begitu ya, lebih soft Hmm. begitu karena dua orang ini cukup kuat termasuk salah satunya adalah Ismail Haniyah itu luar biasa. Hmm. Ketika dua tokoh ini sudah tidak ada, saya melihat pergerakan Hamas tidak sekuat ketika beliau ada begitu. Oke. Dan saya mendengar kabar juga bahwa ada deal-deal juga antara faksi Hamas dengan Fatah untuk sama-sama mengelola Gaza. Apa itu, Nah, ini Mbak, harus dealnya? dipikirkan. Hmm. Ya dealnya ada isu bahwa Gaza ke depan dan Hamas akan melepaskan begitu ya Hmm. di bawah otoritas Fatah. Saya melihat ya ini lebih baik sih sebetulnya. Oke. Bukan saya pro Fatah begitu ya. Yang penting Palestina Gaza itu di wilayah Palestina begitu. Hmm. Artinya Israel tidak akan mengganggu karena faksi Fatah ini pendekatannya diplomasi dan cukup kooperatif Oke. dengan pihak Israel gitu. Nah, kalau dari kacamata Anda juga, Mbak, pihak mana yang merasa diuntungkan dari gencatan senjata ini? Pihak mana yang diuntungkan begitu Israel atau ya? Saya Hamas? pikir semua, Hmm. saya pikir semua punya kepentingan, bukan hanya Israel dan Hamas. Oke. Amerika Serikat juga punya keuntungan dengan ceasefire agreement ini, Hmm. terutama mungkin di masa ke depan, di masa Partai Demokrat ke depan, di masa Partai Republik ke depan, Oke. semuanya makanya saling Baik. klaim kan. Mhm. Biden mengklaim karena itu adalah untuk next 5 tahun ke depan. Artinya tabungan politik lah istilahnya begitu. Baik, terakhir juga Menlu Israel nih, Gideon Star, menyatakan Mbak Tia jika Hamas tetap berkuasa, ketidakstabilan akan berlanjut. Ini artinya Israel takut, Mbak Tia? Betul. Hmm. Betul, maka dari itu saya solusinya apakah harus ada win-win solution dengan join dengan Fatah Oke. atau Hamas untuk sementara mundur dulu dari arena politiknya Palestina. Hmm. Biar Fatah saja yang apa namanya mengatur Gaza dan saya pikir Israel akan lebih welcome dan bisa kooperatif dengan pihak Fatah begitu. Tapi masalahnya Hamas mau tidak Hmm. untuk melepaskan Gaza sementara off dulu dari politik, kemudian Fatah yang memimpin Gaza. Masalahnya itu. Jadi semuanya complicated Mas Hernov begitu ya. Baik, baik. Semoga gencatan senjata yang dilakukan antara Israel dan Hamas ini tetap berlanjut begitu ya, tidak hanya 42 hari dan tentunya kita mendukung yang namanya kedamaian begitu ya, tidak ada perang di muka bumi. Terima kasih Mbak Tia Mariatul selaku dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.